toh juga yang DPR RI yang mengomentari itu kan beliau juga yang membuat. Iya. Yang artinya beliau udah tahu isi Ada paham di dalamnya, tersebut. ya. Gitu. Ya kita sebagai generasi muda Bali ya mengharapkan jalan tengah lah. Do jauh uyut raga bejak bedik itu loh. Oh ini dipilihnya saya aja nggak tahu nih, gitu. Saya aja bendesa nih, gitu. Lebih jeleknya lagi kan ada bahasa emangnya Niko pernah jadi bendesa, kan gitu. Itu yang memang arah-arah yang memang harusnya dilindungi oleh instansi terkait, gitu loh. Yang paling urgensi ya menurut Yang adalah yaitu menyempurnakan kalau menurut Yang, menyempurnakan kembali terkait dengan keisukan tadi lembaga adat kita. Karena itu kan jantung kita tuh. Kalau itu sampai agar kita tidak membuat suatu persenjataan malah menyerang diri kita sendiri gitu loh. Kan masih ini. Siap. Dan anjen. Akhirnya gimana perjalanannya? Perjalanan ya setungkar lancar. Ya. Deh kan? Lancar ya, sudah pasti. Negara jauh. Negara jauh. Jin sebentar dulu nih, menyapa teman-teman. Siap. Selamat datang di podcast Gema Bali, tempat di mana kita membahas tentang budaya, agama, dan lingkungan di Bali. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang ada di Bali, khususnya isu-isu yang sedang hangat di Bali. Peran Majelis Desa Adat untuk kedepannya, untuk masyarakat Bali kedepannya. Itu tentang perda tentang yoga. Itu mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu sempat nongol tentang perda, di mana perda tersebut membahas tentang yoga. Mungkin di sini saya sudah kedatangan tamu spesial masyarakat Bali, di mana masyarakat Bali, di mana Beli ini juga salah satu tokoh masyarakat pemuda di Bali, ya, yaitu Beli Gusdi. Ya. Siap. Apa kabar? Apa kabar? Siap, baik. Rahajang Rahayu pokoknya. Rahajang Rahayu, iya. Oke, sukses Ki. Jadi sukses untuk galah genah yang sudah diberikan kepada kami selaku Tiang juga. Kalau dibilang tokoh sih asalnya seramajan Pak. Ya, sebagai anak muda lah. Ya, generasi muda yang ada di Bali yang berusaha membantu pemerintah juga Provinsi Bali untuk menata Bali ini ke depannya seperti apa, Kang Intan. Nah, juga kemarin juga Tiang juga dengar isu Bli di Facebook ya. Di Facebook orang bahwa amun Facebook enggal gitu loh. Enggal sampai semua kalangan bisa masuk kayak gitu. Iya, betul. Itu terkait peranan Majelis Desa Adat di Bali. Itu sampai ribut-ribut kan. Sampai dibahas juga sama salah satu tokoh DPR RI di Bali. Itu menurut Beli itu hubungan MDA sama pemerintah tuh kayak gimana sih sebenarnya? Menurut Beli ya, menurut pandangan Beli itu kayak gimana sih? Adi materi kebus-kebus aja nah. Ya, makanya jadi Tang lebih adem kan? Pantas ya ada feeling buat mesen teh yang es nih. Kayak gitu. Ya kalau tadi dibilang itu kan isu hangat, emang isu hangat. Yang artinya kalau hubungan pemerintah dengan MDA ya pasti. Karena kan kita ketahui bersama upaya daripada pemerintah mungkin lebih ditujukan ke Provinsi Bali ya. Upayanya sudah mungkin yang ada benarkan ya. Mungkin dibuatkanlah MDA Majelis Desa Adat Niki sebagai tonggaknya, gerbangnya daripada pelestarian desa adat atau budayanya, tradisinya gitu. Karena budaya itu kan budi dan daya tuh. Yeah. Budi itu akal, daya itu berdaya. Bagaimana akal kita memberdayakan antara tradisi dan modernisasi gitu. Yang artinya kita butuh yang namanya suatu kendaraan untuk memaksimalkan kinerja ini gitu.
itu udah benar. Cuman mungkin ya patut cara raga itu loh. Raga nggak ide nih. Bawa bakat ide ngainnya. Cuman di tengah jalan prosesnya memang agak sedikit terlena mungkin ya. Yang artinya di satu sisi tadi ya pemerintah Provinsi Bali saya sudah mengopinikan. Di satu sisi DPR RI, anggota DPR yang bersuara. Ya. Nika pun yang opini yang membenarkan hal tersebut. Karena apa? Sudah menjalankan tugas pokok fungsi sebagai legasi. Legasi itu sebagai pengawasan. Yang artinya legislatif ini sudah menjalankan tugas pokok fungsi sebagai pengawasan daripada eksekutif jalannya pemerintahan. Nah, eksekutif ini kan pemerintah daerah atau pemerintah lah gitu loh, yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, MDA ini adalah salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang harusnya diawasi oleh DPR RI. Nah, akhirnya clear ya, yang artinya sudah sepakat kita bahwa alur ini benar. Cuman yang namanya berita kan kebus ya gitu loh. Juga banyak juga orang yang bilang kan bahwa MDA itu adalah MDA nih kini kepala anak berdesa, MDA nih kepala anak kini gitu. Kayak gitu kan maksudnya biar kita juga dari sisi positifnya kita harus tahu juga kan, biar enggak bang raga jadi makan langsung raga kene sing olahraga kayak gitu. Kayak itu sih Bli. Ya, itu juga. Nah, tadi kan terkait dengan ada atau tidaknya MDA kan itu. Dan juga alurnya ketika sebagai ada salah satu lembaga sebagai badan pengawasnya, yaitu mengawasi jalannya pemerintah, itu sudah clear ya, udah benar ya. Nah, cuman yang harus mungkin PR-nya adalah di sini kisruhnya kan di sana kalimat yang ada ini kan kisruhnya ada ratunya, ada atasan gitu. Bendese. Nah, ini harus diklirkan. Ada yang membahas juga kayak nganggon nama ini. Iya. Itu bisa lebih cukup ke ketua aja gitu. Jangan panggil. Itu lebih ke etika, estetika dan logika sih sebenarnya. Gitu. Yang artinya rago di Bali gitu loh. Nah, nyapo dari aku gitu loh. Yang artinya siapapun bisa menamakan dirinya sendiri gitu, sesuai dengan lagi kembali tugas pokok fungsinya gitu kan. Cuman ya kembali lagi rasa raga gitu loh. Itu yang pertama. Nah, sekarang hal yang harus diluruskan nih adalah PR-nya ya ini, hierarkinya ini, strukturnya ini gitu loh. Agar tidak ada entah itu organisasi di dalam organisasi, entah itu hierarki yang memang mengatasnamakan istilahnya agar dapat sebuah pengendalian. Artinya oknum-oknum ini agar dapat mengendalikan sebuah massa gitu loh, agar tidak digiring opini ke sana gitu. Yang artinya harus diluruskan lah, agar tidak ada kisruh di desa adat bawahnya. Karena gini deh, di setiap desa adat di Bali niki mengenal istilah yang namanya punya aturan regulasinya masing-masing, gitu loh. Yang artinya semua punya ciri khasnya masing-masing lah, gitu. Yang artinya punya entah itu awi-awinya masing-masing. Bahkan di desa adat beberapa yang lihat bendesa itu sebutannya lain loh. Ada ampura niki kalau salah, ada kubayan gitu loh. Yang artinya ya berikan mereka keleluasaan sesuai dengan daerahnya, warnanya masing-masing, tetapi kita tetap memantau. Yang artinya ini forum koordinasi. Kembali lagi komunikasi deh. Gitu. Ya artinya ya kembali lagi ke aturan yang emang toh juga yang DPR RI yang mengomentari itu kan beliau juga yang membuat. Yang artinya beliau udah tahu isi paham tersebut. Gitu. Ya kita sebagai generasi muda Bali ya mengharapkan jalan tengah lah. Do jauh uyut raga bejak bedik itu loh. Ya udah kita seperti apa yang Tiang bilang tadi, lanjutkan apa yang sudah baik, tambahkan apa yang belum ada gitu loh. Revisi apa yang perlu direvisi gitu loh. Jangan selalu membenarkan di satu sisi memilihkan yang satu sisi memilihkan kisruh jadinya. Komunikasi ini agar check and balance match lah gitu loh. Ya. Terus gini juga Bli, banyak yang mempertanyakan kan, apa sih peran MDA? Apa sih peran MDA di Provinsi Bali ini? Adi ngurus gini sing pragat, ngurus gitu sing pragat gitu. Banyak yang membahas seperti itu ya. Kalau Tiang juga baca-baca, Tiang juga sering baca-baca terutama di media sosial, di Facebook lah, di TikTok lah, di Instagram kayak gitu. Memang banyak keributan kayak gitu. Sedangkan banyak konflik yang terjadi. Entah itu konflik di adat, terus pernikahan beda agama,
Terus kayak apa ya lagi ya, nilai-nilai lokal di adat tuh berkurang kayak gitu tuh Bli. Gimana menurut Bli? Kalau Tiang, menurut Tiang sendiri, Niki terkait apa yang simpulkan tadi, adat ini kan suatu apa ya, kegiatan yang kita laksanakan secara berulang dan dianggap sebuah kebenaran, kan Intan. Nah, yang artinya adat dan tradisi ini mengikuti yang namanya perubahan zaman tanpa menghilangkan makna daripada tradisi itu gitu loh. Yang artinya kembali lagi, peran daripada MDA adalah forum koordinasi memudahkan komunikasi. Memudahkan komunikasi yang memang harusnya yang awalnya kisruh menjadi adem, kan gitu sebenarnya. Yang artinya inilah PR daripada MDA tersebut gitu loh. Yang tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Yang artinya revisilah komunikasi ini. Dan tentu makanya kemarin kan ada pemanggilan dari DPRD provinsi, yaitu memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meluruskan komunikasi yang memang mentok mungkin nantinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan itu pindah agama, menikah pindah agama, lalu nilai-nilai keagamaan kehinduan, terus nilai-nilai daripada adat dan budaya kembali ke diri sendiri masing-masing. Yang artinya kita di Bali ini kan punya bekal nih. Ya. Bali yang namanya wali yang tidak jauh dari Banten. Banten itu bat angguntan. Bat itu berat, entan itu ingat. Kita jadi orang yang beragama Hindu di Bali niki adalah berat. Mawin entan agak ingat menjalankan swadharma dan swagina kita menjadi generasi muda, entan. Nah, juga gini juga Bli. Banyak juga yang bilang kan bahwa Majelis Desa Adat ini dijadikan sebagai alat politik. Alat politik kayak ini nih karena dia basis masanya besar nih kayak gitu. Cocok nih digain nih gitu, untuk memenangkan ini kayak gitu. Banyak yang kayak gitu bilangnya. Menurut Bli itu kayak gimana tuh? Ya tergantung dari pandangan masing-masing sih. Perspektifnya dilihat dari sudut mana. Mungkin kalau dilihat dari kalau saya jadi bendesa, mungkin saya lihat MDA ini seperti tadi. Ini udah bagus nih barang, cuman harusnya ya isinya hierarki strukturnya diperjelas lagi gitu loh. Yang artinya diperjelas biar nggak ada istilah atasan di dalam atasan lagi gitu loh. Nah, kalau dari segi politisasi ya mungkin beda lagi gitu. Tergantung dari perspektif kita membacanya dari sudut arah mana gitu. Dan lagi peran pemerintah agar tidak digiring opini sebagai alat politisasi, sebaiknya diapakan, kan Kentan? Kalah nantinya jalurnya. Nah, itu dah banyak kan kayak itu tuh bahasanya kayak sebagai alat politik, sebagai kendaraan politik nih MDA nih. Terus makanya saya mengganti-ganti kepengurusan MDA sampai kayak gitu dikritik oleh masyarakat. Ya itulah. Makanya kan saya udah bilang ke strukturnya yang harusnya dibenahi itu loh. Agar transparansi, agar tidak ada kesan oknum nenek kan ngelahnya gitu loh. Nah, agar tidak ada oknum kesannya sebuah oknum yang ingin suatu pengendalian gitu loh. Karena adat ini karena gini, yang pernah baca. Kalau KDM lagi nih ya. Kenanya ke sana lagi. Kalau di sana di luar dia itu berpolitisi secara budaya. Kalau kita beda lagi, budayanya kita politisasi gitu loh. Fakta dan realita di lapangan seperti ini ke. Nah, tapi jangan sampai ini ada pandangan juga lebih baik jangan menambah organisasi atau menambah ormas. Jadi jangan pun membubarkan, yang jelas manfaatkan yang ada, maksimalkan yang ada, supaya menghindari banyak konflik yang ada di lingkungan tersebut. Iya. Karena ini kan beruntung nih kita punya MDA gitu. Karena yang lain kan nggak ada desa adat. Nggak ada. Di luar Bali ya. Desa. Ya itu forum koordinasi dan komunikasi lagi gitu loh. Yang artinya udah nggak ada lagi organisasinya serupa kan Intan. Karena sudah masing-masing punya rumahnya masing-masing, kulturnya masing-masing Intan. Nah gini juga Bli, menurut Bli nih sebagai anak muda ya, anak muda di Bali, apa maksudnya MDA itu inklusif itu ke generasi pemuda dan peran perempuan menurut Bli? Gimana tuh?
Kalau terkhusus dari Tiang, kalau MDA nikah kan Majelis Desa Adat, yang di bawahnya di dalamnya hierarki nikah ada Yuwana kan, Iya. Yuwana Desa Adat. Nah Niki pun kembali lagi yang artinya masing-masing Yuwana Desa Adat kan di Desa Adat nikah Yuwana Sabo Yuwana Iya, namanya. sama. Nah mungkin penyebutan lainnya daerahnya mungkin apa gitu. Nah ini pun lagi perlunya koordinasi, yang artinya kalau memang ingin bagus sebenarnya, karena di sini ada suatu forum komunikasi, yang artinya apapun kita lebih cepat informasi itu dapat itu loh. Artinya mesekian, nah Ya, mesekian mesekian. kemarin, nah, agar tidak mesekian niki tidak lagi ke arah politisasi, agar lebih gampang hierarkinya dibelokkan gitu loh, agar lebih ke positive vibes lah, yang artinya pemanfaatannya seperti apa, strukturnya seperti apa. Karena gini, masih banyak kok anak muda Bali yang punya potensi yang luar biasa. Gitu loh. Yang harus diberikan sebuah lapangan dan kesempatan untuk unjuk gigi lah, unjuk diri gitu. Lagi kembali ke sana PR-nya gitu loh. Tuh, itu sih kalau menurut Tiang. Terus untuk apa namanya kan tadi menurut beliau kan di anak mudanya ya. Untuk peran terhadap wanita itu gimana beliau? Kalau sudut pandang beliau? Kalau dari kewanitaan, Tiang kira MDA ini kulturnya bukan nggak ke sana ya, tetapi kurang optimal ke sana. Karena lebih, mungkin udah ada WHDI, Iya. di PHDI kan, mungkin ya kembali lagi yang seperti dibilang tadi, agar tidak ada organisasi yang serupa dengan tugas pokok fungsi yang bertabrakan gitu loh. Ya artinya udah benar sih dengan posisi seperti Nike gitu. Terus tadi kan apa ya bahasanya kan membahasakan ya kayak MDA adalah tahta tertinggi di Bendesa kayak gitu. MDA adalah tidak dipilih melalui tidak melibatkan Bendesa dipilihnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu tuh. Nah inilah bumerangnya suatu lembaga yang memang kita punya harapan besar nih kan, yang artinya sebenarnya ini barang ini udah bagus nih, udah tajam kalau dimanfaatkan sebagaimana fungsinya kan. Nah inilah strukturisasi yang Tiang bilang, hierarki struktur kepengurusannya harus diperjelas lagi kan loh, agar tidak ada dibelokkan seperti Niki, dibilang oh ini dipilihnya saya aja nggak tahu nih, gitu, saya aja Bendesa nih gitu. Lebih jeleknya lagi kan ada bahasa emangnya Niko pernah jadi Bendesa kan gitu, itu ya memang arah-arah yang memang harusnya dilindungi oleh instansi terkait gitu loh. Nah PR-nya di sana sih menurut pandangan Tiang. Kalau itu tidak dibenahi ya kisruhnya bakal terus kisruh gitu loh. Dan juga gini Bli, apa namanya terlepas dari MDA ya, terlepas dari pembahasan peran MDA itu kan ada tentang kemarin tuh ada juga isu tentang peraturan daerah yang membahas tentang yoga. Usulannya. Ya, usulan peraturan daerah tentang yoga. Mungkin apakah itu termasuk sebagai apa namanya peralihan isu atau bagaimana menurut beliau? Mungkin juga biar bisa dijelaskan karena itu juga nggak usulan itu nggak maksudnya nggak lama beritanya itu loh. Kayak set tiba-tiba muncul tiba-tiba redup lagi kan cernak-anyangan gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan mungkin kalau yang beliau tahu ya tentang peraturan daerah tentang yoga tersebut biar juga teman-teman semeton Gema Bali juga lebih jelas kayak gitu. Apa sih sebenarnya ini kayak gitu? Apakah sebagai peralihan isu lainnya kayak gitu? Diselipkan. Nah, terkait dengan usulan Perda Yoga ini kan usulan agar dibuatkan sebuah pondasi dan landasan dasar agar yoga ini dapat diakui dan diakomodir dan disebarluaskan, kan gitu. Nah, dari yang Tiang tangkap kemarin juga sempat yang dihubungi beberapa pihak terkait, kan, ditanyakan dengan hal yang serupa terkait yoga niki. Nah, setelah Tiang telaah bahwa di satu sisi yoga niki kan sebagai istilahnya lebih ke, kalau opini Tiang niki lebih ke kesehatan jasmani dan rohani ya, yang artinya ini adalah suatu hal yang positif, itu clear kan. Tetapi ada tapinya, agar sebagaimana mestinya, apalagi Bali ini kemarin kan diterjang dengan isu-isu aliran-aliran kan, sesuai yang tidak sesuai dengan Rasta Bali katanya.
agar tidak menjadi kekisruhan nantinya ke depannya. Nah, ini disaring nantinya agar tidak dikomersialisasi yang tidak sesuai dengan tradisi adat di Pulau Bali. Boleh niki yoga niki, apalagi di Bali kalau yang tidak salah, bahkan di ajaran Dresta Bali ini ada yoga-yoga yang emang menganut kepercayaan yang ada di Bali, Nah, niki mungkin yoga ini bisa dilaksanakan setiap hari apa, seperti kebijakan gubernur pakaian adat setiap hari Kamis, gitu mungkin arahnya kalau yang baca. Nah, kembali lagi agar disaring, agar tidak sesuai dengan tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Agar proses pembuatannya ini disempurnakan, agar tidak nantinya menjadi kekisruhan ke selanjutnya. Itu sih. Di Perda ini kan banyak ya terjadi pro dan kontra ya, khususnya di kayak di kalangan spiritual non Hindu kayak itu, atau komunitas internasional lah. Menurut beli itu kayak gimana gininya? Maksudnya kayak pandangan mereka kan ada yang pro dan kontra nih. Kalau menurut beli ke arah yang mana nih? Ya karena pandangan yoga, keyakinan Hindu dengan pandangan yoga internasional dengan pandangan yoga di luar dari Hindu kan akan berbeda. Benar. Sebenarnya jawabannya gini. Presiden pertama kita kan pernah bilang tuh, kalau jadi Hindu jangan jadi India, jadi Muslim jangan jadi Arab, jadi Kristen jangan jadi itu yang disebutkan. Yang artinya hak kita untuk proses pembelajaran untuk keluar daerah kemanapun tidak dilarang. Tapi baliknya, ambillah ilmu pengetahuannya saja, bukan budayanya. Nah, makanya tadi modernisasi yang tadi saya sebutkan, budi dan daya itu bagaimana kita tidak tertinggal dengan modernisasi tanpa meninggalkan tradisi. Ya kolaborasikan sesuai dengan ajaran tradisi kita, Biarkan penilaian daripada yoga tersebut di internasional seperti apa. Jangan kita mengabrak-abrik menyalahkan hal ini sesuaikan dengan apa yang ada di kita. Toh juga berjalan kok. Sebelum adanya Perda niki kan berjalan. Cuman ketika ada Perdanya mungkin nanti regulasinya diketatkan di mananya gitu loh. Dikomersialisasikannya seperti napi. Nah, inilah yang harusnya diatur agar nantinya tidak menjadi kisruh di kemudian hari. Nah, itu juga beli untuk penyusunan Perda. Proses penyusunan Perda itu apa melibatkan masyarakat juga dan maksudnya tokoh-tokoh spiritual lah kayak gitu. Nah, kalau yang ketahui sebelumnya ya, setiap penyusunan peraturan daerah pastinya melibatkan yang namanya ahli-ahli pada bidangnya. Tentu harus mutlak, itu harga mutlak. Yang artinya ya kalau belum melibatkan ya harus melibatkan. Karena apa? Kembali lagi demi di kemudian hari agar landasan Perdanya kan sebuah landasan ya. Yang artinya kalau plan ya bukan Perda gitu loh. Bin ubah yang artinya harus menyempurnakan kembali. Agar pakamnya jelas, agamanya jelas gitu. Jadinya ya harus melibatkan entah itu ahlinya di bidangnya, entah itu masyarakat adat di bidangnya yang terkait, entah itu mungkin yang pelaku daripada yoga tersebut gitu loh. Karena mereka yang lebih paham nanti sesuai dengan ya peraturan daerah tersebut. Menurut beli nih, apa yoga nih perlu ada peraturan, harus ada perdanya dulu untuk menjalankan yoga ini menurut beli ya, menurut pandangan beli, atau apa sih dampaknya kalau dijalankan secara formal kayak itu? Kalau kita bicara terkait dengan regulasi ya, kan ada yang namanya urgensi atau emergensi. Kalau dibilang urgensi belum urgensi ya, tetapi kembali lagi kita yang namanya mempersiapkan ya, sebelum terjadinya sesuatu, sesuai dengan pengalaman sebelumnya ya, menurut Tiang niki perlu dibuatkan regulasinya gitu. Tapi tidak urgensi lagi, dan ini bisa dilaksanakan sebelum adanya suatu regulasi tadi. Contoh ekstrakurikuler pun sebelumnya ada yoganya juga kan. Nah, artinya ini masih istilahnya ngambang lah, bisa dilaksanakan tetapi kita belum tahu pakem-pakemnya seperti napi gitu. Nah, mungkin Beli bisa ngasih refleksi umum tentang Bali. Seperti saat ini kan Bali sedang mengalami krisis
krisis, baik itu krisis identitas antara pariwisata dan pelestari budaya kayak itu. Menurut pandangan Bli sebagai anak muda nih, tokoh anak muda di Bali kayak itu. Tokoh medsos Ya, ya. bisa tokoh medsos lah. Besrom tokoh no. Banyak diserang nanti nih, banyak tokoh di sini. Ya, terkait dengan Bali ya. Mungkin refleksi saya lebih ke generasi mudanya ya. Karena Bali ini kan sebagai mayoritas kita umat Hindu. Yang artinya kita pandangan tiang kepada generasi muda Bali itu agar lebih mau menempa diri dan belajar lah, mengambil contoh di luar sana. Ya artinya jangan gini lah, terlena dengan zona aman dan zona nyaman. Jangan nak mulai gitu, itu loh. Nak mulai kene, cari dasarnya apa, tarung sana. Maka saya bangganya kepada orang-orang yang emang saudara kita di luar sana. Entah itu transmigrasi, entah lu perantauan, ya artinya mereka itu dididik karakternya karena alamiahnya gitu loh. Sedangkan kita di sini karena sudah merasa aman dan nyaman, jadinya kita kurang untuk menempa diri, gitu loh. Terkait dengan Bali, artinya ya kita ya bukan hanya di bidang organisasi atau politik ya, kita udah punya modal budaya, seni adat dan budaya. Orang kita sebenarnya tergerus kok, yang artinya untungnya Bali ini mayoritas dan kental dengan yang namanya seni adat dan budaya. Tapi ya kalau kita masih cuek ada mayem, lambat laun ya pasti akan terkuras. Mungkin menurut beliau kalau di zaman modernisasi itu tuh cara menjaga keseimbangan antara pelestarian modernisasi dengan tradisi itu kayak gimana untuk pemuda ya khususnya? Jawabannya gampang sih, laksanakan aja. Laksanakan aja. Yang artinya jangan malu untuk berbekal yang namanya budaya. Kadang kita kan banyak tuh, baru kita berbudaya, kita kuno aja nah, gitu loh. Deso aja nah. Orang kita tuh di Denpasar ada desa juga gitu loh. Jangan menganggap diri itu kota. Karena kita dasarnya adalah budaya. Bali, kalau tanpa budaya, apa yang dicari? Tambang emas, nggak ada. Apa yang dicari? Nggak ada kan? Tambang, nggak ada. Apa yang dicari? Gedung tinggi, nggak ada gedung tinggi di sini. Berarti kita nunggu keributan memperjuangkan tradisi budaya, jangan memperjuangkan kedudukan. Ya itu. Berarti organisasi-organisasi yang sedang kita diskusikan ini bisa. Ya benar. Ya itu PR-nya. Nah, Berdayakan. Nah terakhir Bli, jika diberi kesempatan nih untuk merubah satu kebijakan, kira-kira Bli akan merubah kebijakan yang mana? Wih, cara DPR lah. Ya kan siapa tahu alurnya ke sana kan. Ini berat nih. Dari diskusi itu. Lu dari 3 diskusi itu. Ya, dari ketiga kebijakan mana? Kebijakan mana? Yang paling urgensi ya menurut Yang adalah yaitu menyempurnakan kalau menurut Yang. Menyempurnakan kembali terkait dengan keisuran tadi lembaga adat kita. Karena itu kan jantung kita tuh. Kalau itu sampai agar kita tidak membuat suatu persenjataan malah menyerang diri kita sendiri gitu loh. Kalau itu dibiarkan tidak ada penyempurnaan lebih lanjut, ini akan menjadi bom waktu. Rago kamu kalau aja nyamong itu loh. Gitu loh. Yang artinya ya ini harus disempurnakan kembali. MDA niki sebagaimana mestinya, yang mana perlu direvisi silahkan direvisi, yang mana perlu dikomunikasikan secara dikomunikasikan kalau tiang. Yang artinya yang urgensi yaitu setelah nikah barulah kita ke hal-hal lainnya, karena jantungnya sudah kita kokohkan gitu loh. Agam pakam kita sudah kokoh, maka baru kita bisa bicara. Kita bisa bicara tentang penggusuran hal yang tidak perlu ada seperti bangunan kan. Terus kita bisa bicara dengan yoga tadi. Terus kita bisa bicara dengan isu-isu lainnya lagi gitu loh. Yang artinya ketika kita sudah jantung kita sudah kokoh, baru kita bisa bicara dengan mau kelungjang nih gitu loh. Mau olahraga, mau melalui, ya artinya kesehatan kita sudah terjaga, itu sih. Oh iya, jadi Niki suksema Bli. Ya. Sudah
meluangkan waktunya untuk datang, terus memberikan juga penjelasan juga Pandangan. ya pandangan lah, pandangan terkait isu-isu yang terjadi supaya nanti tidak ada kesalahpahaman lagi kayak itu. Dari terutama sih untuk generasi penerus ya, kayak itu mungkin video ini di tag hari ini bisa ditonton 8 tahun kemudian kayak gitu loh, sama generasi muda yang lainnya. Jadi itu yang matur semua ya terkait diskusi ini. Ya. Jadi untuk Semeton Gema Bali, jadi itu pembahasan kita terkait dengan isu-isu yang lumayan hangat yang menjadi perbincangan di masyarakat Bali. Jadi untuk selanjutnya bisa dicek di YouTube kami untuk tonton selengkapnya, dan yang ngatur suk semua. Om Santi.